Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Fazia Mareta dari kelas 11 MIPA 3. Saya di sini akan mengutarakan opini sederhana saya mengenai demokrasi Indonesia. Nah, sebelum saya mengutarakan opini saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia. Dari awal kemerdekaan hingga sekarang, Indonesia telah melewati 4 periode demokrasi. Yang pertama ada demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. Era ini biasa kita sebut dengan demokrasi liberal. Masa ini juga adalah masa kejayaan demokrasi Indonesia karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Setelah demokrasi parlementer selesai, dilanjutkan oleh demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Pada masa ini ditandai oleh dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik dan perkembangan pengaruh komunis, serta peran ABRI sebagai unsur sosial meluas. Lalu dilanjutkan oleh demokrasi Pancasila atau Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Era ini berlaku sistem presidensial, landasan formalnya adalah Pancasila, namun demokrasi ini tidak dilanjutkan karena seiring perkembangannya peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara lain. Nah, yang terakhir adalah demokrasi transisi atau reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang yang kita jalani saat ini. Di masa ini sudah ada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, lalu peran partai politik juga kembali menonjol sehingga iklim demokrasi kembali memperoleh nafas baru. Lalu sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih kondisi demokrasi Indonesia pada saat ini? Apakah sudah baik, cukup baik, buruk, atau malah sangat buruk? Sebenarnya, baik atau buruknya demokrasi suatu negara dapat dilihat dari skor indeks demokrasi dari negara itu sendiri. Indonesia menduduki peringkat ke-64 di dunia dalam indeks demokrasi yang dirilis oleh Economist Intelligence Unit atau disingkat menjadi EIU dengan skor 6,3. Angka tersebut merupakan angka terendah yang didapatkan Indonesia selama kurun waktu 14 tahun terakhir. Skor itu juga membuat Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi belum sempurna. Lantas, apa penyebab indeks demokrasi Indonesia bisa turun? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita gambarkan saja demokrasi adalah bangunan yang memiliki 3 pilar utama. 3 pilar itu adalah pilar penegakan hukum, pilar kebebasan sipil, dan terakhir adalah pilar partai politik. Pada saat ini, ketiga pilar tersebut mengalami kerapuhan sehingga mengurangi kualitas demokrasi di Indonesia. Contoh dari rapuhnya, pilar penegakan hukum adalah banyaknya koruptor yang merampok uang rakyat namun tidak dihukum dengan sepadan. Kadang hukumannya sangat amat ringan, lebih ringan dari rakyat yang terpaksa merampok demi sesuap nasi. Hukum saat ini bagaikan runcing ke bawah namun tumpul ke atas. Yang terakhir, rapuhnya partai politik karena politisnya sendiri. Mereka kebanyakan memperkaya diri tanpa memikirkan kesejahteraan rakyat sehingga membuat pilar tersebut keropos dan mudah hancur. Terakhir, harapan masyarakat terhadap reformasi dan demokrasi di Indonesia. Pertama yaitu reformasi. Perubahan harus terjadi dari akar masalah yaitu moral manusia, terutama para pemimpin pemerintahan yang membawa amanah jutaan orang untuk menjadikan negeri ini maju dan menjadikan semua rakyat mempunyai kualitas hidup yang baik. Yang kedua yaitu demokrasi. Kebebasan semua masyarakat untuk mengutarakan pendapat dan masyarakat dapat berperan aktif dalam kegiatan pemerintahan. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan video ini kita bisa lebih mengetahui tentang demokrasi dan mohon maaf bila banyak perkataan saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.